Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, Portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang tadi. Cerita yang berjudul Rumah Nenek bagian kedua, karya Ratna Dewi Lestari. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Sama seperti Mama, serentak mata kami melebar dan hendak terlontar keluar, mendapati sosok yang tersenyum lebar dengan bawaan di tangannya. Nenek. Gandhi lalu menarik tanganku keras. Kak, kalau itu nenek, terus siapa yang barusan bicara di kamar kakak? Kakak juga tak tahu. Bibirku gemetar menahan takut melihat sosok yang baru saja turun dari mobil bersama Bule Desi. Senyum berkembang di dua wajah yang mirip sama Mama. Tanpa menaruh curiga sedikit pun mereka bertingkah riang, seolah menyambut kedatangan kami. Sedangkan kami hanya menatap dengan ekspresi yang entah bagaimana, heran, takut, bingung jadi satu. Sudah lama datang. Maafkan Ibu, Rina. Ibu telah datang. Belanja jajan buat cucu-cucu Ibu yang ganteng-ganteng ini. Nenek yang mendekat segera menciumi kami. Saat ini kami tersadar, ini memang nenek, sifat ceria, humoris, dan penuh kasih sayang. Inilah nenek tercinta. Bu, ini memang dari mana? Bukankah Ibu tadi ada di dalam? Mama sepertinya tak mampu menyembunyikan rasa penasarannya. Nenek mengedihkan bahu dan menoleh ke arah Bule Desi yang termangu. Ibu dari kemarin belum kemari? Beres-beres di rumah lama sama Desi? Barang-barang sebagian Ibu suruh Desi jual di marketplace. Dan kebetulan kemarin ada beberapa pembeli, makanya baru nyampe sekarang. Jelas nenek. Memang Mbak Rina kapan nyampe? Beneran loh Mbak, jam 3-an kami baru on the way. Ini sempat-sempetin belanja ke Indo April. Bule Desi ikut nimbrung. Kan ada Bijumi di rumah, makanya Ibu suruh kamu ke rumah. Kami saling berpandangan. Kak Ajeng yang nampak sangat ketakutan, matanya membola, sedangkan Mama terlihat beberapa kali menghela napas. Emang ada apa sih? Dahlah, cerita di dalam aja, capek nih. Bule menyeruak masuk. Kami pun menepi serentak dan ikut duduk bersama nenek, yang langsung membuka dua kantong besar di atas meja. Rin, anak-anakmu bakal pindah sekolah apa enggak? Ibu khawatir kalau mereka ketinggalan pelajaran. Nenek membuka obrolan. Rasa takut yang sempat melanda tiba-tiba menguap saat mulut mulai terisi cemilan-cemilan enak yang dibawa nenek. Mereka tetap sekolah di tempat biasa, Bu. Memang jauh, tapi kan ada mobil. Rina bisa antar kok. Lagian kan ada Desi, bisa gantian menjelang dia nikah. Jawab Mama. Kan sayang, Nek. Pindah juga ribet. Timpal Kak Ajeng. Kamu sendiri, Jeng, gimana? Tetap kerja di tempat yang sama? Gak niat kuliah? Kali ini nenek menoleh ke arah Kak Ajeng. Nantilah, Nek. Masih enak kerja di resto. Punya uang sendiri itu beda, Nek. Kak Ajeng beralasan. Ya betah kerja, Nek. Pacarnya kan manajer resto. Jadi pacaran sambil kerja. Ketusku. Kak Ajeng yang lagi makan cemilan rasa jagung bakar seketika terbatuk dan menyemburkan makanan yang ada di mulutnya. Seketika ia berdiri
dan melangkah ke arahku. Dadaku berdegup kencang saat melihat tatapan tajam matanya dan bibir yang berkerut. Plak! Satu pukulan cukup keras mendarat di kepala belakangku. Seketika pusing karena tak sempat mengelak. "Ajeng!" teriak mama yang seketika membuat ruangan menjadi hening. "Bagas itu kebiasaan, mah. Selalu buat Ajeng marah." Ia membela diri, sedangkan aku meringis kesakitan sembari memegang kepala belakang. Ia kemudian menghentak kaki dan pergi begitu saja. "Kebiasaan main tangan anak itu. Memang emosian, persis seperti bapaknya dulu. Untung dah cerai. Kalau enggak, entah jadi apa hidupku." Cerocos mama tanpa sadar. Nenek cuma geleng-geleng kepala. "Dah, jangan diingat lagi. Ibu khawatir sama Ajeng. Besok kalau dia kerja, siapa yang antar jemput? Atau ibu beliin mobil untuk dia?" "Motor Scoopy merahnya ada kok, Bu," tukas mama. "Ibu takut nanti kalau pakai motor Ajeng diapa-apain orang. Kan tempat ini cukup rawan." Mama akhirnya mengangguk pelan. Suara azan sayup-sayup terdengar di kejauhan. Aku dan Gandhi langsung beranjak. Kata nenek tak jauh dari rumah ada musola. Kami berniat sholat di musola. Semenjak kejadian tadi siang, aku memutuskan mengikuti jejak Gandhi yang rajin beribadah. "Lurus ke kiri, jangan belok-belok. Musola tepat di pinggir jalan," ujar nenek. Kami mengangguk serentak setelah mengambil sajadah dan peci. Langit jingga mulai menghitam. Ternyata suasana malam tak semenakutkan seperti yang kuduga. Banyak warga yang lalu lalang. Mereka amat ramah dan suka menyapa. Kami jadi semangat untuk bisa segera sampai musola. Akhirnya sampai juga kami di musola. Lumayan bersih, tapi terkesan kuno. Pepohonan karet di belakang menambah kesan suram. Beruntung ada lampu yang cukup besar, membuat sekitar menjadi tenang. Warga pun ramai, hingga membuat rasa takut menguap begitu saja. Kami pulang berbarengan dengan beberapa ibu-ibu. Mereka yang penasaran mendekat dan mensejajarkan langkah. "Aden tinggal di rumah peninggalan Belanda itu?" "Kenapa memangnya, Bu? Itu rumah benar peninggalan Belanda ya?" Aku balik bertanya. Ibu itu mengangguk. "Ya, rumah itu milik Peter van de Bos. Ia menghilang secara misterius berikut dengan keluarganya. Namun salah satu anaknya berhasil selamat dan hilang entah kemana. Mungkin keturunannya yang menjual kepada keluargamu," terang si ibu sembari melangkah serentak bersamaku dan Gandhi. Aku tercekat. Rasa takut kembali meremang. Apa itu juga akan terjadi pada keluargaku, mengingat banyak kejadian misteri di sana. Ibu hanya mengingatkan, perbanyak ibadah. Ibu bukan menakut-nakuti. Mengingat rumah itu sudah terlalu lama kosong dan tak ditempati. Semoga keluarga Aden selalu dilindungi. Aku mengangguk, dan itulah pesan terakhir si ibu sebelum akhirnya kami berpisah. Karena ibu terus berjalan lurus sementara aku berbelok masuk halaman rumah. "Kak, kok serem?" Gandhi menarik lenganku. Aku menatap ke arahnya yang seperti ketakutan. Matanya mengedar ke segala arah. "Hush!" Belum sempat aku berucap, kurasakan hembusan angin begitu kencang dari belakang. Sangat kencang hingga tubuhku terhuyung. "Kak!" Ku dengar lirihan suara Gandhi, seperti hendak menangis. "Kamu ngerasain juga?" tanyaku. Gandhi mengangguk. Srek, srek. Terdengar langkah kaki yang diseret di kejauhan. Sendi-sendiku seketika melemah.
Tubuhku bergetar menahan takut yang teramat sangat. Sementara Gandhi mulai terisak. Perasaan kalut begitu menyergap saat langkah itu kian mendekat. Memang siapa yang ada di luar malam-malam begini? Apalagi rumah Belanda ini dikelilingi pepohonan tinggi dan kebun karet yang begitu luas. Gan, hitungan ketiga kita lari sekuat tenaga, mengerti? Bisikku tepat di telinga Gandhi. Adikku itu mengangguk cepat. 1, 2, 3. Pada hitungan ketiga, kami berlari sekuat tenaga. Dengan napas tersengal kami akhirnya tiba di muka rumah. Halaman rumah nenek yang luas membuat langkah kami memacu dan mengeluarkan energi yang membuat lelah. Kami langsung masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum masuk, aku sempat menoleh ke arah kebun karet. Ada bayangan lelaki tinggi berkelebat menjauh. Siapakah itu? Manusia atau makhluk astral? Suasana malam itu terasa tenang. Bagas dan Gandhi yang tadi ketakutan kini sudah kembali riang. Beberapa kali mereka bersenda gurau layaknya bocah. "Bijumi mana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan?" tanya nenek. Mama yang saat itu asik bermain HP hanya mengedikkan bahu. "Nek, Bagas mau tanya boleh?" Bagas mendekati nenek yang sedang menyeruput teh hangat sambil menonton TV. "Ya, boleh Gas, silakan." Bagas kemudian duduk di sebelah nenek. "Nenek beli rumah ini dari siapa? Apa sebelum kita ada orang yang menempati rumah ini?" tanya Bagas hati-hati. Nenek beli ini dari orang pribumi, tapi katanya ia keturunan Belanda. Kakeknya orang Belanda, namanya Peter van de Bos, dan wanita itu bernama Vania van de Bos. Katanya beberapa tahun lalu ada keluarga yang tinggal di sini, tapi yang tersisa hanya suaminya. Istri dan anaknya hilang secara misterius. Ia frustasi dan menjadi gila. Hingga saat ini ia pun menghilang dan tak tahu keberadaannya di mana. Terus rumah ini kan harusnya milik lelaki itu, Nek. Kenapa kembali ke pemilik sebelumnya? Ya, karena mereka cuma ngontrak. Beda dengan kita. Rumah ini sudah nenek beli cash, jawab nenek Jumawa. Lagian kenapa sih Gas? Kok kepo? Mama ikut nimbrung dan kelihatannya tertarik dengan pembicaraan Bagas dan nenek. Bukan gitu mah. Tadi ada ibu-ibu yang nasihati banyak ibadah biar nggak diganggu sama penghuni halus di rumah ini. Jelas Bagas. Nenek malah terbahak. Memang di rumah ini ada apa? Rumah antik dan asri seperti ini jarang ada. Mana kita dapat murah, kan lumayan. Dahlah, nenek mau istirahat. Bijumi entah kemana. Mau minta tolong dipijet, tapi dipanggil gak jawab-jawab. Dia di kamar atau memang pergi? Cerocos nenek seraya bangkit dari duduknya. Tadi siang ada kok Bu. Mungkin ketiduran dia Bu, jawab Mama. Mama lalu bangkit dan menemani nenek menuju kamarnya. Sedang Bagas dan Gandhi memilih masuk ke kamarnya. Oh iya Kak, baca doa sebelum masuk kamar. Ingat kata orang tadi, minimal baca bismillah, ucap Gandhi sebelum Bagas hendak menekan gagang pintu kamar. Bagas mengangguk. Bismillahirrahmanirrahim, lirih kedua anak lelaki itu. Wush. Tiba-tiba hawa panas melewati tubuh mereka. Bagas dan Gandhi tertekun sejenak. Pintu perlahan terbuka lebar dengan keadaan gelap. Padahal tadi mereka ingat lampu sudah dihidupkan.
Bagas memberanikan diri masuk ke dalam kamar dan menghidupkan lampu kembali. Klek. Yuk tidur Gan. Mulai sekarang kita harus hati-hati dan jangan lupa berdoa dimanapun kita berada, ujar Bagas. Gandhi pun melangkah masuk dan bersama Bagas langsung naik ke tempat tidur. Berbeda dengan Ajeng, gara-gara kesal dengan Bagas, ia memilih mengurung diri di kamar. Jarinya mulai menggulir di layar ponsel. Ia melakukan video call dengan pacarnya yang saat itu baru saja selesai bekerja. Ya sayang, gimana kabarnya? Kapan mulai kerja? Sadawira, pacarnya Ajeng, tampak sumringah saat melihat wajah kekasihnya. Bosen mas, gak ada kamu sih. Kapan kamu mau mampir? Ajeng mencebik. Besok kebetulan mas off, pagi mas mampir ya. Iya ya mas, janji. Iya sayang, mas janji. Oh iya, di belakang kamu itu siapa? Tiba-tiba Sadawira menunjuk ke arah kamera. Ajeng yang saat itu merasa sendirian di dalam kamar langsung terduduk dan memperhatikan sekitar. Matanya awas. Tak ada seorang pun di sana selain dirinya. Mas, udahan ya. Ntar Ajeng kirim alamatnya. Ajeng begitu saja menutup panggilannya. Ia kemudian meletakkan benda pipih itu di atas kasur. Matanya kembali mengedar. Jantungnya berdegup kencang. Lirih ia mendengar gemericik air di kamar mandi. Seperti ada seseorang yang sedang mengguyur tubuhnya dengan air. Perlahan, ia beranjak dan melangkah pelan menuju kamar mandi. Tangannya mulai menyentuh gagang pintu, dan kosong. Tak ada siapapun di kamar mandi selain dirinya. Lantai kamar mandi pun kering, dan tak ada yang mencurigakan. Ajeng menelan ludah susah payah, di antara lega dan kebingungan. Sepertinya ia tak salah dengar. Tapi mengapa kenyataannya berbeda? Ajeng memilih kembali ke tempat tidur. Ia amat mengantuk. Kejadian demi kejadian ganjil. Ia anggap cuma halusinasinya saja. Malam itu semua anggota keluarga bisa tidur nyenyak, karena hujan pun turun dengan lebatnya. Pagi hari, semua anggota keluarga sarapan dengan nikmatnya. Mama hari ini bertugas mengantar kedua anak laki-lakinya sekalian belanja. Sedangkan Bule Desi akan mengantar nenek bertemu dengan calon pembeli barang-barang rumah yang belum terjual. Bicumi belum kelihatan juga. Apa dia pulang kampung? Tanya nenek sebelum pergi meninggalkan rumah. Ajeng hanya geleng-geleng kepala. Ia sama sekali tak melihat wanita parubaya itu dari semalam. Selepas semua orang pergi, Ajeng sendiri di rumah. Tak lama terdengar bunyi ketukan pintu. Dan saat ia membuka pintu, senyum langsung berkembang di bibirnya. Sayang, cepat masuk. Gak ada orang di rumah. Goda Ajeng sembari menarik kerah baju Sadawira, pacarnya. Pemuda itu tersenyum senang, merasa punya kesempatan untuk bermesraan dengan gadisnya. Dua anak muda itu saling melepas rindu, merasa tak ada seorang pun di dalam rumah, dan bebas berbuat apapun. Apalagi letak rumah yang jauh dari pemukiman penduduk, dan dikelilingi kebun karet, membuat mereka semakin leluasa berbuat yang mereka suka. Nafsu begitu diubun-ubun, hingga tanpa sadar, Ajeng menarik Sadawira masuk ke dalam kamar dan melepaskan semua pakaian yang melekat di tubuhnya. Jeng, kamu yakin? Kita belum pernah melakukan ini. Sadawira merasa ragu, meski ia pun sangat bernafsu melihat kemolekan tubuh Ajeng yang putih mulus bak porselen.
Ajeng mendekat dengan menghujani Sadawira dengan kecupan-kecupan hingga pemuda itu tak mampu menahan dan larut dalam gejolak nafsu. Hingga dua insan itu tak menyadari banyak mata menatap dengan tajam dan penuh amarah. Mereka, makhluk tak kasat mata, merasa marah saat rumah mereka ternoda. Perbuatan tak senonoh yang dilakukan oleh Ajeng dan Sadawira seolah membuka belenggu para iblis yang memang haus akan darah dan jerit ketakutan. Mata-mata merah yang selama ini tertidur dan hidup tenang kini kembali terusik dengan perbuatan keji dan tak manusiawi. Sadawira akhirnya pulang sebelum tengah hari tiba. Sebuah kecupan ia layangkan sembari berjanji jika apapun yang terjadi, ia tak akan pernah pergi dari kehidupan Ajeng. Ia amat bahagia karena Ajeng menyerahkan mahkotanya hanya untuk Sadawira. "Aku sayang kamu, Mas," ucap Ajeng saat mobil Sadawira mulai memutar dan perlahan meninggalkan halaman rumah. Baru saja Ajeng hendak menutup pintu, ia melihat di kejauhan Bibi Jumi melangkah mendekat. Ajeng terhenyak dan meneguk saliva susah payah saat melihat tatapan tajam dari Bibi Jumi yang terkesan menakutkan. Bibi Jumi kemana saja? Kami khawatir dengan Bibi," ucap Ajeng saat Bibi Jumi mendekat. "Saya tidak kemana-mana, tapi saya hanya berpesan, berhati-hatilah. Perbuatan Nona sudah membangkitkan jiwa-jiwa haus darah di rumah ini." Bijum berlalu begitu saja masuk ke dalam rumah. Malam itu hujan turun dengan deras. Udara dingin dan angin kencang beberapa kali menerpa jendela hingga bergetar. Bagas dan Gandhi beberapa kali mengintip di jendela kamar saat terdengar bunyi dahan pepohonan lapuk yang patah dan juga bunyi gemuruh, juga kilatan cahaya di langit malam yang gelap. "Kak, jangan lupa baca doa. Ngeri kalau sampai mati lampu," Gandhi memperingatkan Bagas. Dua kakak beradik itu sekarang tampak sangat kompak semenjak bertemu dengan ibu-ibu di musola. Tiba-tiba lampu mati, bertepatan dengan bunyi gelegar di luar dan kilatan cahaya yang nampak jelas di balik tirai. Seketika itu pula, Bagas dan Gandhi berpelukan. Kamar seketika gelap, hanya sesekali terpapar sinar dari kilat yang menyambar-nyambar. Ning nang ning nung, ning nang ning nung. Terdengar bunyi dentingan gemelan sayup-sayup. Gandhi dan Bagas saling menatap, seolah mendengar bunyi yang sama. Baca doa, Kak," lirihnya. Bismil. Suara Bagas bergetar. Belum sempat ia membaca doa, terdengar suara cakaran di kaca jendela kamar. Napas Bagas langsung memburu. Dadanya naik turun. Begitu juga Gandhi. Keringat dingin mengucur di antara anak rambutnya. Suara cakaran di luar semakin nyaring berlomba dengan suara dentingan gamelan yang semakin terdengar jelas. Dua anak lelaki itu semakin erat saling memeluk. Mata mereka menutup. Tak ada seorang pun yang berani menoleh ke arah jendela. Dalam ketakutan, Gandhi mulai melantunkan doa. Bagas yang mendengar ikut bersuara. Awalnya hanya lirihan, tapi semakin lama semakin kencang. Shh. Seperti mendapat tanggapan, terdengar suara desisan di luar. Seketika udara sekitar kamar yang semula dingin menjadi panas. Suara desisan berubah menjadi rintihan saat doa mengalun merdu. Awas kalian,
Suara ancaman terdengar sayup-sayup, dan udara kembali terasa dingin. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan lebat yang mengguyur bumi. Sementara di kamar, Ajeng merasa amat gelisah. Mati lampu yang tiba-tiba membuat AC di kamarnya menjadi tak berfungsi. Ia ingin beranjak untuk mencari lilin keluar, tapi gerakannya terhenti saat ia mendengar bunyi ketukan. Awalnya ketukan itu terdengar pelan, tapi lama-kelamaan mulai terdengar kuat dan bersahut-sahutan. Pupilnya membesar, pandangannya menyisir sekitar kamar mencari sumber suara. Ajeng menarik kakinya, tubuhnya bergetar karena takut. Gelap, hanya kilatan cahaya dari luar yang masuk di antara ventilasi menjadi sumber cahaya. Bunyi ketukan berhenti, berganti dengan ranjangnya yang tiba-tiba bergoyang. "Ah, siapa kalian? Jangan ganggu aku!" teriak Ajeng saat ketakutan kembali menguasai dirinya. Ranjang tiba-tiba berhenti bergoyang. Setengah menangis, Ajeng mencengkram besi ranjang, takut jika sewaktu-waktu ranjang kembali bergoyang. Mata Ajeng kembali mengedar, menelusuri setiap sudut kamar. Kepalanya bergerak ke kiri dan kanan, waspada jika sewaktu-waktu ada bahaya. Tatapannya lalu tertuju pada lantai tak jauh dari ranjangnya. Ia tertegun melihat ada pergerakan di sana. Matanya fokus menatap. Awalnya hanya terlihat benda hitam menyembul. Lama-kelamaan, benda itu mencuat, bertambah besar, hingga tampaklah sebuah wajah menyeringai dengan mata hitam dan mengucur darah di antara dua sudutnya. Perlahan seolah naik ke permukaan. Tangan-tangannya pun menggapai ke udara. Senyum berkembang di wajah pucatnya, dengan gigi-gigi runcing dan lidah panjang terjuntai. Makhluk bergaun merah darah, dengan rambut panjang acak-acakan itu, terkikik melihat Ajeng yang ketakutan melihatnya. "Terima kasih sudah membangkitkan jiwaku yang selama ini tertidur dengan perbuatan kotormu. Akibat perbuatan tak senonohmu, aku akan mengambil jiwamu dan kau akan menggantikan posisiku. Hahaha. Dasar wanita bodoh." Tanpa pikir panjang, Ajeng melesat ke arah pintu, berharap bisa keluar dari cengkeraman makhluk mengerikan itu. Makhluk itu terkikik saat Ajeng berusaha keras untuk bisa keluar dari kamar, sedang pintu kamar terkunci. "Tolong, tolong!" pekik Ajeng. Tangannya berulang kali menekan gagang pintu. Bagas dan Gandhi yang baru saja terlelap seketika terbangun dan segera berlari keluar menuju kamar Ajeng yang terletak di samping kamarnya. "Kak Ajeng!" teriak Bagas dan Gandhi bersamaan. Ajeng yang saat itu sudah kehabisan tenaga, hanya mampu meminta tolong saat tubuhnya menggolosor di lantai. Tubuhnya seketika kaku, sedangkan makhluk itu kini merangkak ke dinding dengan kepala yang berputar 180 derajat. Tubuh Ajeng semakin bergetar, suaranya tercekat di kerongkongan. Menatap nanar sosok mengerikan yang kini berada di langit-langit kamar. Darah berbau anyir berjatuhan dari mata dan mulutnya, berikut dengan belatung-belatung yang keluar dari beberapa koreng, menganga di sebagian tubuhnya. "Mama, tolong Ajeng," batin Ajeng. "Bagas, Gandhi, tolong kakak." Makhluk itu kembali terkekeh. Kali ini hanya kakinya yang menempel di langit-langit kamar, sedang tubuhnya berada di bawah. Bau anyir dan bau bangkai seketika menusuk indera penciuman Ajeng.
Tangannya yang putih pucat dengan kuku hitam yang panjang mengulur ke arah wajah Ajeng. Gadis itu hendak menghindar, tapi tubuhnya seolah mati, tak mampu digerakkan. Tap! Hanya matanya yang membola saat tangan dingin itu menekan mulutnya, dan mulut Ajeng seketika menganga. Lidah panjang makhluk itu memasuki rongga mulut Ajeng, menelusuri setiap jenggal organ dalam. Gadis yang saat itu merasakan hal yang menjijikkan bergerak. Sangat menyiksa dan membuatnya ingin muntah saat itu juga. Slurp! Makhluk itu menarik kembali lidahnya dan membuat Ajeng terbatuk keras hingga mengeluarkan darah segar. Kak Ajeng, buka pintu! Ajeng hanya mampu pasrah. Untuk menjawab teriakan kedua adiknya pun ia tak mampu. Ia berharap mamanya ada di luar sana, tapi tak terdengar sedikit pun suara mama. Kemana dia? Kau hanya bisa pasrah, Ajeng, karena kau sekarang milikku. Kau akan merasakan ketakutan dalam hidupmu. Begitu juga pacarmu. Aku akan menikmati darahnya, seperti menikmati darahmu saat ini. Yehehehe. Lidah panjang itu mengecap darah yang keluar dari mulut Ajeng, sedang belatung berjatuhan di sekitar wajah dan tubuh Ajeng. Gadis itu hanya mampu menangis dalam hati, menyesali perbuatan bodohnya yang membuat makhluk menyeramkan itu bangkit. Di sela tawanya, mata tajam berwarna hitam itu menatap lurus ke arahnya, menekan wajah Ajeng hingga mulutnya kembali menganga. Ia menghirup napas kehidupan yang kini terhembus dari mulut gadis malang itu. Perlahan tubuh kaku itu mulai melemas. Semua sendi yang awalnya menegang kini melemah. Ajeng merasakan tubuhnya perlahan ringan dan melayang. Hingga akhirnya ia sadar saat ia memandang tubuhnya sedang menatap kosong makhluk menyeramkan yang juga menatapnya. Lepaskan tubuhku, bekik Ajeng, yang membuat makhluk itu menatapnya sangar. Baru saja Ajeng ingin mendekat, ia merasakan kakinya seperti dicengkeraman. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Rumah Nenek. Nantikan kelanjutan ceritanya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.